Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berteduh diri, berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita akan membaca Alkitab. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah, memohon bimbingan hikmat Roh Kudus-Mu pada saat kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah yang menjadi bimbingan dan didikan bagi kami saat ini. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Allah yang hendak kami renungkan itu boleh kami hayati dan kami amalkan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyikan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sadar dan mengalami bahwa kita sekarang hidup di zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemajuan iptek ini didasari pada kemampuan rasio dan akal manusia. Ada banyak pencapaian dan kemajuan iptek, termasuk di dalamnya teknologi digital. Adanya televisi, adanya komputer, robotik, teknologi informasi, gadget yang ada di tangan kita masing-masing, dan lain sebagainya. Dan semua hasil penemuan ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan pada masa di mana kita mengalami betapa dahsyatnya pandemi corona yang melanda saat ini. Tatkala kita semua harus patuh untuk tinggal di rumah, maka media sosial atau telepon genggam yang ada pada tangan kita menjadi sarana penunjang utama untuk kita berkomunikasi, bahkan membagi informasi kepada sesama, baik secara pribadi maupun di antara kelompok masing-masing. Kita lihat dan kita saksikan banyak orang yang bekerja di rumah. Anak-anak sekolah belajar dari rumah. Para ibu belanja, bahkan orang berjualan dari rumah via online. Pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat kerja, pertemuan-pertemuan keluarga, diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi politik melalui media Zoom. Demikian juga saudara-saudara, ibadah-ibadah yang dilaksanakan, mereka memanfaatkan media sosial live streaming atau YouTube. Dengan demikian perangkat digital dan jaringan internet itu sangat bermanfaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, betapa manfaatnya kemajuan teknologi digital ini bagi kehidupan kita. Namun jangan lupa saudara-saudaraku, di samping manfaat dan kegunaan dari teknologi digital ini juga membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan niat kejahatannya. Sudah tidak asing lagi, sering kita mendengar bahwa sering terjadi berbagai macam kejahatan, penipuan, penyebaran berita bohong atau hoax, praktek amoral, penghinaan, bully dengan menggunakan perangkat dan media yang sama. Saudara-saudara yang kekasih, jelaslah bagi kita bahwa kemajuan teknologi digital bermanfaat secara positif bagi kita, bagi manusia, jika itu dimanfaatkan dan digunakan bagi kebaikan dan menunjang kehidupan semua orang dengan benar. Namun, ada sisi negatif ketika media sosial di era digital ini digunakan sebagai alat untuk merugikan orang lain ataupun menyebarkan berita bohong, berita yang tidak bermoral.
Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita hari ini Amsal 3 ayat 13 hingga ayat 20. Di sini si penulis Amsal Salomo mendorong kita untuk mencari hikmat yang sungguh-sungguh. Hikmat yang meyakinkan kita bahwa kita akan berhasil jika terus kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita dapatkan dari hikmat itu setelah kita berhasil menemukannya? Bacaan kita ayat yang ke-13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kata bahagia, saudara-saudara, itu berarti diberkati. Jika seseorang hidup sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka hidupnya akan bahagia atau diberkati oleh Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan pengetahuan yang penting, bahkan yang menyelamatkan. Saudara-saudara, orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, dikatakan hidupnya melebihi harta benda yang berharga. Pada kedua tangannya akan menghasilkan keselamatan dan kehormatan. Orang-orang yang mau mengikutinya atau bekerja sama dengannya akan diberkati seperti dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut dikatakan kepada kita, manfaatnya adalah dapat digunakan untuk kebaikan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan apa yang akan kita peroleh dalam menemukan kebahagiaan? Dalam bacaan kita bahwa kebahagiaan itu melebihi dari segala-galanya, dari kekayaan yang dimiliki. Tidak sebanding dengan perak, emas, dan permata. Ada kebahagiaan yang sejati. Dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada umur panjang, kekayaan dan kehormatan, ada kesejahteraan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan perkataan lain, hidup bahagia adalah kehidupan yang penuh dengan hikmat. Hikmat yang dimaksudkan bukan dikaitkan dengan kepandaian dan pengetahuan yang luas, tetapi hikmat yang dihubungkan langsung dengan sikap takut akan Tuhan. Kita boleh baca itu dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Jadi, saudara-saudara, orang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan mentaati perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa hikmat Tuhan begitu penting bagi kebahagiaan hidup manusia? Menurut penulis Amsal ini, hikmat Tuhanlah yang membentuk dan yang menggerakkan alam semesta, bumi dan segala isinya. Itu yang diciptakan oleh Tuhan itu
didasari pada hikmatnya sendiri. Dan karena itu, hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat yang telah membentuk dunia ini, agar kita tidak gagal memahami maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari semesta ciptaannya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penulis Amsal ini sangat yakin dan mengerti bagaimana memelihara hidup bahagia. Dan ia mengajarkan bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan hidup. Karena segala dan sejak semula dunia ini diciptakan hanya didasari pada hikmat Allah sendiri. Oleh sebab itu, mengutamakan hikmat Tuhan sebagai tuntunan dan panutan hidup, itu berarti bahwa kita menemukan jalan hidup dalam kebahagiaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat, hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian teknologi digital merupakan bagian dari dunia ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dimaksudkan tidak berasal atau dirancang oleh pelaku-pelaku kejahatan, menghina atau mendiskreditkan orang lain. Saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya bersumber dari hikmat yang menciptakan serta memelihara kehidupan bersama dan bukan merusak dan menghancurkan serta menekan bahkan menindas kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, kemajuan teknologi digital atau teknologi informasi itu akan berguna dan sangat bermanfaat bagi kita dan menghadirkan yang baik dalam kehidupan yang berbahagia. Manakala, saudara-saudara, kita selalu menggunakannya didasari dan dikuasai oleh hikmat Allah sendiri. Berbahagialah orang yang menemukan hikmat Allah, sebab dia akan sepenuhnya diperlengkapi untuk menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Menghadirkan dan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menguntungkan, dan yang memakmurkan. Saudara-saudaraku, kiranya dengan hikmat dari Tuhan, kita menjadi berkat dalam setiap perilaku hidup kita di era yang modern ini, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan
yang baik, dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat, sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau berjalan, hai dengarlah firman yang bakal.